Assalamualaikum teman-teman. Aku ini lagi di taman ya. Nah, ini lagi di taman kota. Karena aku ini sangat bosan ya, lagi nunggu-nunggu suami juga. Suami lagi ada perlu ya jumpa dengan kawannya. Jadi aku di sini untuk menghilangkan suntuk ya, karena aku di sini sendiri. Jadi aku akan buat video ya. Video aku kali ini aku akan membahas kebiasaan orang Turki atau hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Turki ya. Ini menurut pantauan aku selama 9 bulan udah aku di Turki ini. Jadi ini kalau aku lihat ya, kalau orang Turki ini itu di setiap rumah itu pasti ada ambal. Setiap rumah yang pernah aku datangi ya, keluarga suami ataupun tetangga, itu ambal itu nggak pernah ketinggalan, pasti ada ya. Udah itu orang Turki ini paling suka pakai kaos kaki. Nah, walaupun enggak semuanya kayak gitu, tapi hampir rata-rata aku lihat pakai kaos kaki itu paling suka ya. Itu nggak mesti di musim dingin, tapi di musim panas orang itu juga paling suka pakai kaos kaki. Itu hampir semua orang Turki aku lihat seperti itu ya, walaupun ada yang enggak. Nah, ini ya yang aku salut sama orang Turki. Mereka walaupun kita lihat mungkin ya, bagi teman-teman yang LDR dengan orang Turki, kalau lagi LDR ya, orang itu kan kayak sedikit gatal lah ya. Mungkin enggak semua, aku enggak bilang semua orang Turki kayak gitu. Mungkin ada sebagian cowok-cowok Turki itu kalau lagi di LDR atau ngomong ya video call dengan cewek luar, pasti ada gatal-gatalnya gitu ya. Sebenarnya aku perhatikan ya, kalau di negara mereka sendiri, mereka itu sangat santun ya, sangat sopan. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena gini, aku kayak naik bis ya, bis umum atau kendaraan umum, mereka walaupun misalnya pas naik kendaraan umum, udah itu kita lihat ada cewek yang duduk ya, aku perhatiin ya, itu kan bangkunya kosong ya. Itu cowok Turki kebanyakan nggak mau duduk di samping cewek itu. Nah, apalagi itu orang yang nggak mereka kenal, padahal itu kan kendaraan umum ya. Nah, jadi kan bebas ya. Nah, tapi mereka menjaga, nggak mau itu, pada nggak mau, nggak tahu kenapa ya. Kalau kita di Indonesia kan, oh ada yang kosong ya, apalagi cowoknya ganteng ya, kita duduk aja ya. Apalagi ceweknya cantik ya, duduk aja ya kan, malah ngomong, ajak kenalan ya. Kalau di Indonesia kan kayak gitu kita lihat ya. Nah, aku ngalamin juga sendiri ya, misalnya kayak pergi dari Lusmai ke Banda Aceh, kalau kita lagi sendiri ada aja ya, ada cowok mau bapak-bapak siapapun pasti banyak nanya ya kan. Anak muda misalnya, anak cowok lah, nggak batas umur, pasti nanya mau kemana. Kalau di Turki ini enggak, kalau memang itu bukan orang yang dia kenal atau bukan saudara dia, mereka enggak. Jadi nggak tahulah kenapa kayak gitu ya. Apa karena orang Indonesia udah kelewat ramah, jadi walaupun orang nggak dikenal diajak bicara malah ada minta nomor HP, atau memang ada maksud lain, aku nggak ngerti itu ya. Itu tergantung pribadi orang itu. Nah, tapi kalau di Turki ini enggak. Jadi aku lihat mereka sangat sopan, malah kalau lagi di jalan jumpa ya, bukan jumpa, maksudnya pas-pasan cowok dengan cewek itu kayak biasa aja. Kalau kita kan kayak mana ya, ada ngomong lah kayak gitu ya kan. Tapi kalau orang Turki ini enggak. Pokoknya walaupun orang itu kita lihat enggak sopan, mungkin ada sebagian di video call, tetapi sama-sama di negara, mungkin karena jadi kan orang penjaga taman itu udah suruh pindah, kalau itu air akan kena. Datang aku bandel, rupanya aku kesemprot air ya. Soalnya udah dikasih tahu ya sama yang jaga tamannya, ini bakalan kena, akunya bandel. Udah basah aku, teman-teman di belakang. Jadi ini nanti aku lanjutkan lagi ya. Ini udah sedikit terpotong karena tiba-tiba suami aku datang.
Jadi aku akan melanjutkan lagi perjalanan kami ini di kota ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oh ya teman-teman, ini kita lanjut ya sambungan dari yang tadi ya. Ini aku udah sampai ke rumah, aku udah ganti baju ya karena panas sekali. Ini karena lagi musim panas ya, jadi di Turki ya sangat panas ya. Jadi pakai baju itu maunya diganti aja terus ya. Jadi kita lanjut ya kebiasaan orang Turki. Nah, jadi kalau cowok Turki ini, kalau di negara mereka sendiri sebenarnya mereka nggak kayak mana ya, nggak genit-genit kayak gitu ya. Kalau cowoknya itu sangat cuek ya, sangat cuek. Kalau ada cewek sangat cuek. Dan orang itu kalau bukan kawan sendiri atau saudara mereka, mereka cuek. Tapi kalau di Indonesia, kayak mana ya? Kayaknya biasa aja ya. Tapi kalau di sini enggak. Nah, jadi makanya yang lagi LDR ya dengan cowok Turki, misalnya melakukan video call. Kalau bisa jangan kalau menurut aku ya, memancing lah. Nah, jangan memancing. Kadang-kadang kan ada cewek nanti pakai baju-baju pendek ya. Nah, jadi di situ cowoknya agak berani. Nah, padahal sebenarnya pada dasarnya orang itu sebenarnya kalau aku lihat ya nggak berani. Ya, jadi beraninya pun kalau melalui video call ya, itu pun kalau dengan cewek-cewek luar ya, luar daripada Turki. Dan mereka di ceweknya kalau aku lihat, kalau ceweknya kayak memancing gitu mereka akan berani. Tapi kalau kita memang sopan, jadi kayaknya orang itu juga nggak akan berani ya. Jadi aku lihat seperti itu ya. Ini lagi kebiasaan orang Turki. Kalau misalnya lebaran ya, kita salaman dengan cowok, misalnya tetangga kita, abang ipar, dengan kawan-kawan yang cowok. Pokoknya kalau kita udah jumpa, kita salaman kan dengan anak cowoknya. Kalau lebaran, kalau misalnya ada acara-acara apa, kita salaman kan dengan cowok. Tapi di Turki enggak. Jadi kalau di Turki ini, itu nggak ada salaman ya dengan cowok, walaupun itu abang ipar, walaupun itu keluarga suami. Itu nggak ada salaman kecuali anak cowoknya yang masih kecil ya, cowoknya yang masih anak-anak ya, itu nggak masalah. Tapi kalau udah dewasa, itu nggak ada salaman ya, kecuali cuma dengan mertua ya, mertua cowok. Nah, tapi kalau yang lain nggak ada. Jadi yang cewek dengan cewek, yang cowok dengan cowok. Nah, jadi kalau di Indonesia kita salaman aja kan, tapi di Turki enggak. Awalnya aku nggak tahu ya, pas aku pertama nyampe, aku kan nggak tahu. Jadi ada abang ipar ya. Jadi aku mau salaman, tapi aku nengok abang iparnya kayak nggak ada gaya mau salaman. Jadi aku pun nggak jadi ya, karena kita kan udah terbiasa kalau di Indonesia kalau pas nyampe kita kan salaman. Rupanya di sini nggak. Cuma dengan mertua cowok aja yang kita salam ya. Dengan paman juga nggak. Dengan paman suami ya, asal yang namanya cowok nggak ya, kecuali dengan mertua. Jadi itu juga kebiasaan orang Turki yang aku lihat ya. Dan aku lihat lagi kebiasaan orang Turki itu minum teh. Sebentar-bentar minum teh, sebentar-bentar minum teh. Dan teh orang itu beda ya dengan teh kita. Mereka minumnya di gelas yang bentuk kayak bunga tulip. Tehnya itu sangat kental. Itu gulanya cuma ditaruh 2 sendok kecil. Jadi agak kelat gitu ya, nggak manis sekali. Kalau kita di Indonesia kan minum teh kebanyakan manis ya, teh manis gitu. Di sini enggak ya. Ini juga kebiasaan orang Turki aku lihat ya. Ini aku nggak tahu ya di kota lain yang ada di Turki, tapi di kota yang aku tinggal ini, begitu juga di daerah tempat mertua aku ya. Kebiasaan sekali kalau orang Turki itu bawa mobil, itu hidupin musik itu gede-gede sekali ya. Itu dibukanya kaca hidupin gede-gede ya. Jadi kalau di kita itu istilahnya kan kampungan ya. Tapi kalau di sini udah kebiasaan orang ini ya, memang hidupin musik besar-besar, gede-gede ya suara soundnya, dan dibuka lagi jendelanya. Itu udah kebiasaan orang Turki ya. Dan kebiasaan orang Turki yang lain, aku lihat ya, sepertinya orang itu walaupun bawa mobil ugal-ugalan ya, memang sangat ugal-ugalan dan enggak sabaran ya, aku lihat ya kebiasaan orang Turki juga. Tetapi jika ada orang yang jalan kaki, itu mereka lebih menghargai supaya kita lewat dulu. Orang itu lebih memilih berhenti ya. Nanti kadang-kadang dibuat tangan kita duluan. Tapi kalau di Indonesia kan kesempatan lewat terus ya, nggak jarang ya. Kalau orang Indonesia pas kita ada penjalan kaki mau nyebrang, orang itu lewat aja. Tapi orang Turki, walaupun aku lihat sering ugal-ugalan bawa mobil, tapi kalau ada orang yang
mau nyebrang lebih mementingkan orang yang nyebrang. Kenapa aku bilang? Karena aku sering ya ngalamin kayak gitu. Kalau udah nyebrang, kebanyakan mereka suruh kita lewatin aja dulu kayak gitu. Itu yang aku alamin. Aku nggak tahu ya kalau orang lain. Aku karena udah keseringan ya. Kalau aku lewat keseringan orang itu berhenti. Tapi memang nggak semua ya. Apalagi ya. Nah, kebiasaan orang Turki, mereka masih pakai seluar. Nah, seluar itu kan ada celana besar itu ya. Jadi mereka kayak masih menjaga adat mereka. Jadi walaupun orang Turki ini bukan kayak kita ya. Kalau di Indonesia kita kan kalau banyak ya kebudayaan adat-adat kita yang kita udah buang ya. Palingan nanti kalau ada acara-acara kayak pernikahan aja masih kita pakai ya. Malah misalnya kayak kita pakai baju ya, baju-baju zaman nanti udah diajak itu kok ketinggalan zaman kali ya. Tapi kalau di Turki enggak ya. Jadi kalau di Turki ini mereka aku lihat masih memegang kebudayaan mereka ya, kayak celana seluar itu. Ini di daerah aku tinggal, aku nggak tahu di tempat lain, aku nggak ngerti. Itu seluar itu mereka masih pakai ya. Nah, jadi nggak merasa itu baju zaman, baju kuno kok masih dipakai orang itu nggak. Memang justru itu udah ciri khas orang itu. Jadi kemana-mana kita lihat ya, apalagi kalau di desa itu udah hampir semua orang pakai celana seluar, malah anak-anak kecil dan juga cowok ya, prianya juga pakai seluar. Cuman kalau pria nggak bermotif, kalau yang ceweknya ada motif. Itu bedanya ya. Kalau di kota-kota aku lihat masih ada juga ya orang-orang tua pakai ya, dan ciri itu kayaknya udah memang pakaian mereka udah ciri khas mereka yang terus mereka lestarikan ya. Aku lihat kebiasaan orang Turki itu, aku nggak tahu di kota-kota lain, di kota yang aku tinggal dan di daerah mertua aku juga. Kalau untuk makan orang itu kan buat roti ya, kan makanan pokok orang Turki itu roti ya. Jadi untuk buat roti itu nanti pulang ke rumah mamanya nanti rame-rame kumpul buat roti. Biasanya itu kalau untuk musim dingin ya, mereka udah mempersiapkan roti itu banyak sekali. Kayak mertua aku lihat udah sampai banyak lah, penuh lah lemari ya. Mereka akan rame-rame ngumpul ke rumah mamanya untuk buat ya. Itu aku lihat di mana-mana ya seperti itu. Di kota yang aku tinggal ini, aku juga sering lihat ya. Kadang-kadang kalau aku lewat, itu kita nengok udah ibu-ibu ya, udah ngumpul anak-anaknya ya. Atau siapalah aku nggak tahu, pokoknya ngumpul di halaman itu mereka buat roti rame-rame. Rasa kekeluargaannya masih tinggi ya. Jadi kalau dulu aku ingat sekali kalau di Indonesia ada juga ya, itu udah dulu sekali waktu aku masih kecil ya. Kalau misalnya kan ada untuk dulu kan kita kan makanan pokok kita kan beras. Jadi dulu sebelum ada mesin padi itu kan kita sering tumbuk padi itu pakai kalau kami bilang di Aceh itu namanya jengki. Jadi rame-rame untuk tumbuk padinya sama-sama ya, nanti pertama padi orang ini, udah itu gantian kayak gitu. Tapi sekarang kalau nggak ada lagi ya, mungkin karena udah ada mesin padi ya, jadi udah gampang ya. Tapi kalau di Turki ini walaupun aku lihat ada mesin untuk pembuatan roti, tapi untuk ngumpul buat roti itu sama-sama tetap masih dibudidayakan. Nah, kalau salad, kalau orang Turki ini kalau salad nggak seperti kita ya. Kalau kita kan pakai selkum, pakai mukenah gitu ya. Pokoknya bersahaja lah. Tapi kalau di Turki ini enggak. Mereka salad aja terus ya. Dengan baju yang biasa aja dia pakai kayak gitu. Udah itu salad aja kayak gitu. Tapi kalau di kita enggak ya. Itu bedanya. Itu yang aku lihat juga di Turki ini. Apalagi ya. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri ya. Orang itu cuma cowok aja yang salat ke masjid. Kalau yang ceweknya enggak ya. Ini kebiasaan orang Turki ya, yang aku lihat di Turki juga kayak kurban. Kalau di Turki ini kalau untuk kurban rata-rata di rumah mereka masing-masing. Jadi aku pernah juga buat video tentang ini ya kemarin tentang masalah kurban di Turki ya.
Aku lihat di rumah mereka masing-masing. Kenapa aku berani bilang seperti ini? Memang aku udah lihat ya. Jadi pas aku keluar dari rumah aku kan pergi ke tempat Amza ya. Jadi dari rumah aku ke rumah Amza itu sekitar 200 meter ya. Kita kan melewati komplek itu ya. Jadi aku lihat di setiap rumah itu udah lagi bersihin kambing ya atau domba ya, karena kebanyakan kalau orang Turki ini nyembelihnya kambing atau domba ya. Lembu ada juga. Aku ada tanya sama suami, lembu apa ada juga dibilang ya, tapi rata-rata kambing atau domba kayak gitu. Itu di rumah mereka masing-masing. Jadi misalnya ada keluarganya yang enggak sembelih ya, yang enggak kurban, jadi diundang. Mungkin karena memang orang itu udah pada sanggup semua ya, kayak nggak ada orang miskin ya, kalau aku lihat udah sanggup semua untuk kurban. Jadi nggak tahulah mereka kasih kemana, jadi ya kayak gitu ya. Jadi saudara-saudaranya yang datang kayak gitu. Jadi aku nggak ngerti juga ya kayak gitu. Memang rata-rata memang nyembeli sendiri. Misalkan nggak mungkin aku juga kurban ya. Nanti orang tetangga juga kurban, kan nggak mungkin aku kasih ke tetangga ya. Nah, mungkin kalau untuk orang fakir miskin, aku nggak ngerti ya, kalau sampai ke situ aku nggak ngerti. Mungkin adalah orang-orang yang miskin di sini dikasih sama pemerintah, dan aku lihat di komplek aku ini kayak nggak ada yang miskin, semua motong sendiri ya, semua kurban sendiri. Jadi aku nggak tahu lah di luar daripada itu mungkin ada, apalagi ya kebiasaan orang Turki. Aku pikir dulu ya, panjang panjang sekali nih ya videonya. Salam. Kalau salam orang Turki, kalau cowoknya itu salamnya kepalanya ini didekatkan dengan kepala yang orang yang disalam itu. Salam kepala gini, kiri kanan kayak gini ya. Jadi salamnya ini kepalanya ditempel kiri kanan kayak gitu. Itu salam orang Turki ya. Itu untuk cowok. Kalau cewek enggak ya. Kalau cewek cium kayak biasa pipi kiri kanan gitu ya. Oh ya, kebiasaan orang Turki satu lagi, suka sekali minum airan. Memang minuman khas orang Turki ya. Pas aku pertama sampai di Turki, aku muntah ya minum airan itu. Tapi sekarang aku udah terbiasa dan udah mau lah ya. Aku kayaknya nggak ada lagi ya. Kalau aku ingat-ingat nggak ada lagi ya kebiasaan orang Turki ya. Sampai di situ dulu ya. Nanti sekiranya, oh ada lagi teman-teman. Aku udah ingat lagi ya. Dan orang Turki itu paling suka kayak mendoakan. Nah, orang itu paling suka mendoakan. Jadi kalau misalnya mendoakan kita lah yang terbaik ya, pokoknya mengucapkan kata doa-doa gitu. Misalnya kalau kita datang Holsgel di Holsbulduk lah, kayak gitulah ya, mendoakan Allah Emmanuel kayak gitulah ya, semoga Allah memudahkan. Pokoknya banyak sekali kata-kata doa, karena orang Turki itu memang sangat suka untuk mendoakan keluarganya, saudaranya, dan teman-temannya ya. Itu paling suka orang itu ya. Dan gitu juga kalau makan ya, aku lihat kalau makan rame-rame ya, orang itu sangat mensyukuri ya. Jadi setiap kali mengucapkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya ya, kayak gitulah aku lihat ya. Nah, ada lagi tambahan, aku deh ingat terus ya, terus ya. Dan aku lihat juga ya, kayaknya anak-anak Turki itu, apalagi anak perempuan, memang dari kecil itu kebiasaan orang Turki ya, udah dididik untuk mandiri ya. Jadi aku lihat anak-anak di Turki ini, anak-anak kecil, aku nengok keluarga suami aku ya, aku kan nggak tahulah orang lain ya. Aku lihat di keluarga suami, apakah sepupunya atau keponakan suami, mereka dari kecil anak-anak cewek ini udah dididik untuk mandiri. Jadi aku lihat misal kita tamu ya udah datang, pas tamu udah datang kita duduk, orang tuh sudah angkat semua. Pokoknya kalau di Indonesia aku lihat ya, khususnya di tempat aku, kalau anak-anak kecil itu masa bodoh ya dengan hal-hal kayak gitu. Tapi di Turki, jadi dari kecil udah dididik ya, itu memang udah kebiasaan orang Turki, kemana-mana aku lihat seperti itu. Jadi anak-anak ini nggak mesti lagi dibilangin ya, memang udah tahu tugas mereka. Nah, dan ini lagi ada lagi ya teman-teman. Dan kebiasaan orang Turki, kayak makanan itu sangat dihargai ya. Misal kayak cuci piring ya. Aku lihat di keluarga suami ya, ada sisa-sisa makanan, kayak sisa-sisa nasi ya. Itu sangat sayang ya kalau langsung dibuang.
Kalau kita kan di Indonesia ada sisa nasi, sisa-sisa apa itu makan yang udah kita makan, kita langsung buang ke tong sampah kan. Mereka enggak. Itu orang itu nggak mau langsung buang ke dalam tong sampah karena mereka mengatakan itu hak kayak berkat lah, pokoknya nggak boleh buang kayak gitu. Setidaknya kita taruh di tempat-tempat sampah yang di pinggirnya itu nggak boleh buang ke dalam tong sampah di pinggir-pinggirnya itu biar dimakan oleh kucing atau anjing atau dimakan sama burung-burung ya. Nah, jadi aku lihat kayak gitu. Kalau kita kan di Indonesia mana ada. Itu kalau memang ada sisa-sisa kayak gitu kan langsung kita campur terus dengan tulang-tulang ikan kan kita buang aja terus. Tapi mereka enggak. Kalau makanya aku sering lihat kalau di Turki itu kalau ada misalnya roti-roti yang udah basi, orang tuh nggak buang, pasti nanti digantung ya, ditaruh di pinggir-pinggir tong sampah. Itu tujuannya biar dimakan sama anjing ya, kayak gitu. Jadi kayaknya nggak ada lagi ya. Kayaknya nggak ada lagi lah teman-teman. Udah aku pikir-pikir kayaknya nggak ada lagi ya. Nantilah kalau memang ada lagi, apalagi nanti ke depannya, aku akan buat video lagi ya. Aku akan berbagi dengan kalian lagi ya. Dan jangan bosan-bosannya ya, ikutin aku terus ya. Oke teman-teman, assalamualaikum.